Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan, tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan membahas terkait regulasi ya untuk P3K Guru di tahun 2023. Yang mana di sini sepertinya untuk regulasi itu tetap menggunakan regulasi yang lama, yaitu penyelesaian P1. Kemudian jika masih tersedia formasi, dilanjutkan dengan seleksi observasi seleksi cat UNBK untuk THK2, guru honorer, pelamar PPG, dan guru swasta ya, seperti itu ya. Jadi itu masih mirip ya dengan regulasi sebelumnya, tetapi kayaknya regulasinya ini sedikit dipoles ya. Nah, jadi di sini kita akan membahas terkait potensi peluang untuk P1, P2, P3, P4 lolos ASN mengisi penempatan di seleksi P3K Guru tahun 2023. Regulasi sedikit dipoles, tapi kalau kita melihat secara sepintas, P1 ini yang paling besar peluangnya ya. Oke, berdasarkan info yang kami dapatkan dari Rakor Kemendikbudristek. Baik, sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke informasinya. Jadi sebagaimana file data yang kami dapatkan ya di Rakor Kemendikbudristek dengan beberapa Pemda di Indonesia, di sini sudah jelas terpampang teman-teman ya, bahwasanya untuk regulasi P3K Guru tahun 2023 sepertinya Bapak Ibu guru yang terhormat, sepertinya itu masih tetap menggunakan ya regulasi seperti tahun 2022, cuman ada sedikit yang dipoles atau lebih disempurnakan agar bisa menguntungkan guru-guru honorer ya. Jadi di sini untuk regulasinya yang pertama, bagi guru yang sudah passing grade di tahun 2021, artinya guru tersebut telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K tahun 2021 dan tidak mendapatkan penempatan di P3K 2021 dan tahun 2022, berarti nantinya posisinya itu adalah tanpa tes ya, posisinya adalah tanpa tes alias tinggal menunggu penempatan. Nah, Bapak Ibu perlu ketahui, untuk penempatannya si P1 ini atau guru yang PG ini, untuk penempatannya itu berdasarkan ketersediaan formasi ya, itu berdasarkan ketersediaan formasi yang diusulkan oleh Pemda. Makanya Kemendikbud saat sekarang ini lagi gencar-gencarnya melakukan rakor di 4 titik ya, atau 4 regional teman-teman ya, seperti itu. Jadi P1 ini adalah menjadi prioritas utama untuk penempatan di P3K Guru 2023. Sepertinya kita lihat di sini untuk statusnya itu sepertinya diganti ya. Di sini dikatakan saja PG21, kemudian THK2, honorer, lulusan PPG atau non ASN. Apakah memang nanti untuk P1, P2, P3 penyebutannya itu diganti atau tidak? Insya Allah nanti kita akan informasikan. Nah, jika misalkan guru yang sudah PG 2021 ini mendapatkan penempatan di P3K Guru 2023 tanpa tes, jika masih tersedia formasi Bapak Ibu ya. Nah, di sini tertulis ya, jika masih tersedia formasi maka nanti akan lanjut untuk seleksi menggunakan CAT. Nah, penempatan untuk PG1 jika masih tersedia formasi maka lanjut dengan seleksi menggunakan CAT. Nah, untuk seleksi menggunakan CAT itu ada 2 kategori, THK2 dan guru honorer negeri dengan masa kerja minimal 3 tahun ke atas, batasnya sebelum Juni 2020. Nah, sedangkan untuk pelamar keempat itu lulusan PPG dan non ASN atau P4 Bapak Ibu. Nah, nantinya untuk THK2 yang masuk P2 dan guru honorer negeri minimal 3 tahun mengabdi dan tercatat di Dapodik, itu bakalan masuk di kategori P4
P3 ya. Nah, nantinya akan mengikuti seleksi menggunakan CAT ya. Tapi ingat, seleksi menggunakan CAT itu nantinya tidak akan sama soalnya dengan pelamar umum. Nantinya soalnya itu berdasarkan bocoran dari Prof Nunuk menggunakan soal-soal observasi atau penilaian diri sendiri. Jadi bukan tes seleksi kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural. Itu berlaku untuk P4 ya. Nah, di sini dikatakan bahwa ada wawancara. Wawancara paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan jabatan dalam satu instansi berdasarkan nilai ranking tertinggi dan ketersediaan kebutuhan di sekolah. Nah, jadi kayaknya nanti juga ada wawancaranya teman-teman ya. Tes wawancara maksudnya ya, untuk seleksi menggunakan CAT ya, Computer Assist Test. Nah, jadi paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan jabatan dalam satu instansi berdasarkan nilai ranking tertinggi dan ketersediaan kebutuhan sekolah. Begitu juga untuk guru honorer negeri yang terdata minimal 3 tahun di Dapodik ya sebelum Juni 2020, mengikuti seleksi menggunakan CAT, wawancara, dan soal-soalnya itu berdasarkan soal penilaian diri sendiri atau observasi. Nah, kemudian kita lihat di sini. Di sini jika masih tersedia maka akan lanjut seleksi menggunakan CAT untuk THK2. Untuk THK2 dulu Bapak Ibu ya. Nanti jika masih tersedia formasi baru mengikuti seleksi menggunakan CAT untuk guru honorer negeri minimal pengabdian 3 tahun ke atas di sini ya. Nah, jadi yang diutamakan dulu PG 2021 baru THK2. Ini berurutan ya, berdasarkan urutan prioritas berdasarkan Permenpan RB ya. Kemudian honorer ya, guru honorer. Setelah itu jika masih tersedia formasi nanti lanjut kepada P4 yang mana mulai dari lulusan PPG dengan non ASN. Non ASN itu guru negeri dengan guru swasta ya, yang terdata di Dapodik minimal 3 pengabdian minimal pengabdian di bawah 3 tahun setelah Juni 2020. Sedangkan honorer swasta yang jelasnya terdaftar di Dapodik Bapak Ibu. Nah, untuk P4 juga wawancara ya, paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan jabatan dalam satu instansi berdasarkan nilai ranking tertinggi dari pelamar yang memenuhi nilai ambang batas sesuai dengan sisa formasi yang tersedia. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman ya untuk potensi kelulusan Bapak Ibu P1, P2, P3, P4. Nah, di sini kalau kita perhatikan yang mengikuti seleksi formasi 2023 adalah guru yang sudah lulus passing grade di seleksi 2021. Kemudian guru kategori 2 yaitu guru yang mengikuti tes CPNS 2013, berarti ini masuk dalam kategori THK2. Kemudian guru honorer yaitu guru yang mengajar di sekolah negeri. Kemudian yang keempat, guru yang mempunyai sertifikat pendidik yang belum pernah mengajar atau tidak mempunyai Satminkal ya. Jadi intinya yang sudah punya sertifikat pendidik itu bisa mendaftar P3K guru ya. Dia bisa mendaftar P3K guru meskipun belum pernah mengajar atau tidak mempunyai Satminkal ya. Kemudian non ASN yaitu guru yang baru masuk Dapodik atau guru swasta. Nah, jadi guru yang baru masuk Dapodik atau guru swasta. Kemudian untuk P1 itu tidak akan dites meskipun sudah dikeluarkan dari sekolah, tidak mempunyai Dapodik atau Dapodiknya tidak ditemukan, yang sudah turun grade misalnya turun ke P3 sepanjang tidak pindah jenjang maka statusnya tetap P1. P1 tetap diangkat kecuali meninggal dunia atau sudah lupa ingatan. Nah, inilah yang akan mengikuti seleksi formasi 2023 Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian di sini salah satu strategi terbaik ya yang dilakukan oleh Kemendikbudristek ya untuk penuntasan P1, P2, P3 yaitu melakukan rakor formasi tahun 2023 dengan mengundang Pemda agar nantinya Pemda mau mengajukan formasi. Itu ada 4 regional ya, mulai tanggal 6 sampai dengan 9 Juni, kemudian 10 13 Juni, 15 sampai 18 Juni, 22 sampai 25 Juni Bapak Ibu ya. Nah, logikanya seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini dikatakan oleh Ibu Nunuk sendiri selaku Dirjen GTK,
P1 tuntas pada seleksi P3K 2023. Dirjen GTK Nunuk Suryani terus mendorong pemerintah masing-masing daerah untuk usulkan formasi P3K guru agar 600.000 kebutuhan seleksi P3K 2023 terpenuhi. Kebutuhan guru P3K 2023 sebanyak 601.286 membuka peluang guru prioritas 1 untuk diangkat tahun 2023. Jadi benar-benar yang menjadi prioritas utama di seleksi P3K Guru 2023 tidak bisa kita pungkiri itu adalah P1 Bapak Ibu ya, baik yang penempatan dibatalkan ataupun yang status TP dari awalnya. Jadi kebutuhan P3K Guru tahun 2023 cukup banyak. Sebab itu P1 yang belum terakomodasi dalam P3K 2022 akan dituntaskan tahun ini. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan saja seperti itu dan bukan isapan jempol belaka. Kemudian untuk penyesuaian formasi bagi pelamar P1, ingat Bapak Ibu di seleksi P3K Guru 2023 itu juga tidak ada sistem geser-menggeser ya. Jadi tidak ada sistem geser-menggeser. Jadi kalau misalkan di sekolah B, di sekolah C guru lulus PG, di sekolah induknya tidak ada formasi tapi ada kebutuhan, sedangkan di sekolah A ini ada formasi tapi guru honorernya tidak memenuhi syarat, maka formasi dari sekolah A itu bisa dipindahkan ke sekolah B dan juga bisa dipindahkan ke sekolah C Bapak Ibu ya. Jadi guru PG itu tidak akan menggeser guru induk dari sekolah lain. Oke, semoga video bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.